Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Madani Kurniawan, NPM 224040037, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dosen pengampu Bapak Rahmat Purnama, MSI. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah psikologi umum, yaitu fantasi. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pengertian fantasi. Fantasi adalah yang berhubungan dengan khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya dalam benak atau pikiran saja. Kata lain untuk fantasi adalah imajinasi. Fantasi juga bisa menjadi genre yang menggunakan elemen supranatural dan seperti sirine sebagai plot, tema, dan setting utama dalam sebuah film. Secara umum, genre fantasi mirip dengan genre fiksi ilmiah karena lebih berfokus pada moralitas dan horor terkait materi pelajaran. Di sini juga ada pengertian fantasi menurut para ahli. Menurut Yanto Subianto 1980 adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Hal senada juga dijelaskan oleh Bimo Walgito 1983 dengan fantasi manusia dapat melepaskan diri dari keadaan yang dihadapinya dan menjangkau ke depan keadaan yang akan mendatang. Sedangkan menurut Julianto Simanjuntak 2007, fantasi atau imajinasi adalah kemampuan jiwa yang dapat membentuk satu tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan yang lama. Baiklah, di sini masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang macam-macam fantasi. Yang pertama yaitu fantasi disadari, ialah individu yang bersangkutan benar-benar mengalami fantasi mereka. Misalnya, seseorang mungkin membuat peristiwa dalam ceritanya atau saat seseorang membuat patung. 2. Fantasi bawah sadar, ialah ini mungkin tidak sengaja atau disadari dan termasuk yang berikut ini. Anak-anak terkadang menceritakan kisah palsu kepada diri mereka sendiri sebagai akibat dari jenis fantasi ini. 3. Fantasi aktif. Fantasi aktif adalah fantasi yang menggabungkan ide, keinginan, sensasi, dan gejala mental lainnya. Contohnya adalah ketika anak kecil bermain peran. 4. Fantasi pasif, ialah tidak ada gejala mental lain yang secara pasif terlibat dalam fantasi yang terjadi. Sepertinya tanah dibiarkan terbuka bagi kekuatan fantasi untuk bertindak dalam fantasi pasif. Contohnya seperti seseorang ayah yang melamun di depan teras rumah yang bisa melamunkan apa saja sesuai yang diinginkannya. 5. Fantasi mencipta, ialah fantasi yang mampu menginspirasi penciptaan karya seni seperti lagu, lukisan, cerita pendek, novel, dan lainnya. Contohnya yaitu pada saat seseorang sedang melukis, membuat cerpen atau cerita. 6. Fantasi tuntutan, ialah fantasi yang terjadinya di bawah tuntutan sesuatu, misalnya fantasi yang timbul pada saat membaca novel, melihat film, mendengarkan lagu, dan lain-lain. Baiklah, di sini masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi dari fantasi. Ada beberapa fungsi dari fantasi, itu diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Fantasi memungkinkan orang menetapkan diri dalam hidup kepribadian orang lain. Fantasi memungkinkan orang untuk menyelami sifat-sifat kemanusiaan pada umumnya. 3. Fantasi meyakinkan orang untuk melepaskan diri dari ruang dan waktu. 4. Fantasi memungkinkan orang untuk melepaskan diri dari kesukaan yang dihadapi. 5. Fantasi memungkinkan orang untuk menciptakan sesuatu yang dikejar, membentuk masa depan yang ideal dan berusaha merealisasikannya. 6. Fantasi memungkinkan orang untuk menyelesaikan konflik real secara imajiner sehingga dapat mengurangi ketegangan psikis dan menjaga keseimbangan batin. Meningkat ke pembahasan yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fantasi. 1. Kurang adanya penggunaan waktu kosong. 2. Adanya harapan-harapan atau cita-cita yang tinggi. 3. Adanya kesulitan pemecahan masalah. 4. Adanya kelemahan pribadi. 5.
adanya perasaan pesimis terhadap masa depan. Meningkat ke pembahasan yang kelima, yaitu kegunaan fantasi dan sisi negatif fantasi. Berfantasi atau berhayal merupakan salah satu gejala pengenalan kognisi, yaitu gejala-gejala yang terdapat dalam kejiwaan kita sebagai hasil dari pengenalan. Manfaat fantasi dalam kehidupan di antaranya: 1. Dengan daya fantasinya, manusia mampu membuat karya kreatif. 2. Menimbulkan simpati kepada sesama manusia meski berjauhan tempatnya. 3. Dapat mengambil manfaat atau inti sejarah meski sudah zaman lalu. 4. Dapat merencanakan hidup kita di kelak kemudian. 5. Dengan daya fantasinya, manusia dapat masuk ke dunia imajiner, misalnya pada saat membaca novel. 6. Dengan fantasi pasif atau melamun, manusia dapat menghibur dirinya sejenak, asal tak terus-menerus. Baiklah, selanjutnya ada juga bahayanya dari fantasi. Di antaranya yaitu: 1. Kalau orang sering dan berlebih-lebihan pergi ke dunia fantasi yang indah-indah karena tidak tahan menghadapi kesulitan hidup, orang akan mudah putus asa karena kecewa pada waktu ia kembali ke dunianya yang sebenarnya. 2. Juga dengan fantasi, orang mudah sekali berdusta karena ia dikuasai fantasinya, lebih-lebih pada anak orang. 3. Dalam merencanakan hidup di hari nanti, mudah sekali orang tergelincir ke rencana yang berlebih-lebihan sehingga besar pasak daripada tiangnya. 4. Fantasi yang tanpa pimpinan dan penjagaan akan mudah sekali menjadi fantasi yang jauh dan liar. Baiklah, di sini masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu di sini ada juga beberapa nilai fantasi dalam pendidikan, yaitu: 1. Dengan fantasi dapat diajarkan kepada anak sejarah, ilmu bumi, dongeng-dongeng, ilmu alam, dan sebagainya yang tidak langsung dapat diamati oleh anak sendiri. 2. Dengan mengetahui peranan fantasi pada anak, kita tidak akan tergesa-gesa menghukum karena dusta anak, sebab hal itu bukan disengaja oleh si anak, tetapi terbawa oleh perkembangannya. 3. Dengan fantasi terpimpin, kita dapat membentuk watak anak-anak. Karena itu, kepada anak bolehlah diberi dongeng-dongeng, cerita-cerita, dan film-film yang memuat tokoh keadilan, tokoh pencipta ulung, dan sebagainya. 4. Dan alat-alat pengajaran di sekolah kindergarten Frobel adalah dengan maksud agar fantasi anak dapat berkembang dengan baik dan leluasa. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mata kuliah Psikologi Umum materi tentang fantasi. Bila ada salah kata saat penyampaian materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.